Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Gembala berkata kepada saya bahwa saya harus menyampaikan firman untuk Jumat Agung, seketika itu juga langsung Roh Kudus menaruh di dalam hati saya pertanyaan yang selama ini saya tanyakan dari mulai saya kelas 1 SD. Saya umur 6 tahun. Saya sudah tahu siapa itu Yesus. Saya sudah percaya Tuhan Yesus. Saya sudah berdoa, anak domba Allah kasihanilah kami. Anak domba Allah kasihanilah kami. Tetapi saya nggak tahu maknanya apa. Saya nggak tahu apa maksudnya Yesus anak domba Allah kasihanilah kami. Dan saya baru benar-benar mengerti maknanya itu setelah 30 tahun kemudian. Saya benar-benar tahu makna Yesus anak domba Allah itu apa maknanya. Maka dari itu, kalau itu terjadi kepada saya, maka saya itu mewakili sekian banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang bisa berdoa, bisa nyanyi, Yesus domba Allah, mulia namamu, tapi nggak ngerti maknanya apa. Ya, saya percaya. Maka dari itu ketika Bapak Gembala memberikan tugas kepada saya untuk menyampaikan firman, pada Jumat Agung saya berkata, saya mau khotbah tentang Yesus anak domba Paskah. Mari kita buka di dalam Ibrani 10 ayat yang pertama. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Maksudnya apa Bapak Ibu? Berbagai gambaran dan simbol Alkitabiah itu adalah bayangan dari kebenaran yang diwakilinya. Itu tertulis di dalam kitab hukum Taurat dan kitab nabi-nabi. Ya, jadi kitab-kitab di dalam hukum Taurat dan kitab nabi-nabi itu penuh dengan gambaran dan simbol Alkitabiah. Suatu bayangan yang memberikan garis besar atau profil dasar dari gambar yang sesungguhnya. Tuhan Yesus itu ada di seluruh kitab suci. Maka dari itu tidak akan pernah ada habisnya kalau kita mau bicara tentang Yesus. Tetapi karena momen ini adalah momen Paskah, ini adalah Jumat Agung, maka saya akan hanya memfokuskan kepada pesan tentang Yesus anak domba Paskah. Mari kita buka dalam Imamat 23 ayat 4 dan 5. Inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Ayat ini menjelaskan tentang penetapan hari-hari raya Israel. Dan yang pertama yang wajib dirayakan oleh seluruh bangsa Israel itu adalah hari raya Paskah. Ya, Tuhan menetapkan hari raya Paskah tepat sebelum Dia menjatuhkan tulah ke-10, yaitu pembinasaan anak-anak sulung Mesir yang melambangkan negeri kematian atau dosa. Hari raya Paskah itu melambangkan keselamatan melalui darah anak domba. Karena darah yang ditorehkan pada palang pintu rumah orang-orang Israel itu menyelamatkan nyawa mereka. Demikian juga ketika darah Yesus itu dicurahkan atas kehidupan kita. Dan kita menerima darah Yesus itu dalam kehidupan kita. Maka darah itu menyelamatkan nyawa kita. Amin. Penangkal kematian adalah dicurahkannya darah anak domba. Nah, di dalam kisah Paskah ini, kali ini saya benar-benar akan menekankan penerapan-penerapan rohani dari hari raya Paskah dalam kehidupan orang percaya. Semua yang tertulis di dalam perjanjian lama itu mengandung makna yang sangat dalam bagi gereja Tuhan di zaman perjanjian baru. Maka dari itu kalau ada seseorang yang mengaku bahwa dia adalah seorang pengajar firman, tapi berkata
bahwa perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi, nggak usah dengerin pengajaran orang ini. Mengapa? Karena pengajaran ini jelas pengajaran yang tidak benar. Saya tunjukkan buktinya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dalam bahasa Inggris versi NIV, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Jadi semua ayat-ayat dalam Alkitab itu adalah dihembusi oleh Tuhan. Dan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menegur, untuk mengkoreksi, dan untuk melatih orang-orang dalam kebenaran. Nah, Bapak Ibu mesti harus mengerti. Ketika Paulus menulis surat ini kepada Timotius, surat Timotius yang kedua itu ditulis di tahun 66 sampai 68 Masehi, kurang lebih setelah itu. Sekitar itu. Nah, berarti kalau ada orang yang ngomong perjanjian lama tidak berlaku, ini yang dimaksud, yang dirujuk oleh Paulus ini adalah perjanjian lama, adalah kitab Musa dan kitab para nabi. Mengapa? Karena proses kanonisasi belum selesai. Bahkan perjanjian baru pun belum komplit. Injil Yohanes aja belum ditulis. Injil Yohanes itu baru ditulis tahun 90. Maka dari itu kalau ada orang yang ngomong, kalau sekarang perjanjian lama tidak berlaku, gak usah dengerin pengajaran orang ini. Karena pasti gak benar. Ya, perjanjian lama itu masih berlaku. Gak percaya, Tuhan Yesus sendiri bicara di dalam Lukas 24 ayat 27. Lukas 24 ayat 27 tolong tampilkan. Tuhan Yesus ini berbicara kepada 2 orang murid dalam perjalanan menuju Emmaus ketika dia sudah bangkit. Dan ada 2 orang murid yang pergi meninggalkan Yerusalem dan menuju ke Emmaus, dan Tuhan Yesus berkenan untuk menjumpai mereka. Dan ketika mereka bercakap-cakap antara Tuhan Yesus dan 2 orang murid ini, Tuhan Yesus mengeluarkan pernyataan ini. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang siapa? Tentang dia. Dia itu siapa? Tentang Yesus dalam seluruh kitab suci. Mulai dari kitab Musa sampai dan segala kitab nabi-nabi. Ini perkataan Yesus loh. Oke. Jadi Bapak Ibu mesti harus mengerti semua yang ada dalam perjanjian lama. Seluruhnya itu bicara tentang Yesus. Jadi kalau ada yang bicara perjanjian lama tidak berlaku, itu enggak benar Bapak Ibu Saudara. Nah, kali ini saya mau menekankan betapa kita memiliki makna rohani yang sangat dalam ketika kita mempelajari tentang pewahyuan Yesus di dalam perjanjian lama. Tadinya saya pusing waktu barusan lahir baru itu saya baca perjanjian lama itu pusing Bapak Ibu. Ya. Karena memang butuh penerangan dari Roh Kudus, butuh perenungan untuk bisa memahami makna rohani yang terkandung di dalam perjanjian lama. Tetapi sekarang saya lebih suka baca perjanjian lama daripada perjanjian baru. Kenapa? Karena maknanya itu sangat dalam. Kalau perjanjian baru itu bahasa sehari-hari. Yang kita baca ya itu artinya. Sebagian besar seperti itu. Tapi kalau perjanjian lama itu benar-benar memiliki makna rohani yang sangat luar biasa. Dan hari ini kita akan menggali tentang anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus. Keluaran 12 ayat 2 dan 3. Bulan inilah yang menjadi permulaan segala bulan bagimu, itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Bulan pertama di sini adalah bulan dalam kalender Yahudi, yaitu bulan Nisan. Bukan bulan menurut kalender Gregorian ya, bukan bulan Januari. Bulan pertama ini adalah bulan menurut kalender Yahudi, yaitu bulan Nisan. Bangsa Israel diperintahkan untuk mengambil seekor anak domba bagi setiap rumah tangga. Dan diambilnya pada tanggal berapa tadi? Pada tanggal ke-10. Nah, angka 10 itu memiliki arti Bapak Ibu, bukan asal. Angka 10 itu memiliki arti 10 hukum Tuhan, 10 perintah Allah. Fakta bahwa anak domba itu harus diambil pada hari yang ke-10 itu berarti bahwa Tuhan Yesus
anak domba Allah itu harus menggenapi hukum Tuhan. Amin. Paham Bapak Ibu? Nah, sekarang konfirmasinya di mana? Matius 5 ayat 17. Matius 5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Amin. Jadi Yesus itu adalah anak domba Allah yang telah menggenapi 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Dan dia layak menjadi anak domba yang disembelih untuk penebusan dosa. Kemudian anak domba Paskah itu tidak boleh bercacat. Keluaran 12 ayat 5. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun, kamu boleh ambil domba atau kambing. Tuhan Yesus Kristus, anak domba Paskah kita itu tidak punya cacat dan celah. Tidak punya dosa sama sekali. Bahkan dia tidak dikandung dari dosa. Buktinya apa? Matius 1 ayat 18 berkata bahwa Maria, pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ya, lihat. Jadi Maria itu mengandung Yesus bukan karena hubungan suami istri, melainkan karena Roh Kudus yang membuai dia. Jadi Yesus itu tidak dikandung dari dosa. Tidak ada dosa warisan. Amin. Paham Bapak Ibu? Dan setelah itu Yesus tidak bisa berbuat dosa. Makanya dia gak pernah bikin dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Coba. Tuhan Yesus itu tidak punya dosa, tapi dia dihukum seperti orang paling berdosa. Karena siapa? Karena saudara dan saya. Nanti kita akan lihat lebih dalam lagi. Supaya kita benar-benar tahu diri setelah kita ini diselamatkan oleh Tuhan. Yesus merupakan korban yang sempurna. Dia tidak bercacat dan tidak bercela. 1 Petrus 1, 18, 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kita ditebus dari semua cara hidup kita yang sia-sia yang kita warisi dari mulai nenek moyang kita. Bahkan dari mulai kakek nenek leluhur kita yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Darah Yesus itu menebus kita. Dan darahnya itu tidak bercacat, tidak bernoda. Ya, darah anak domba itulah yang menanggung dosa kita. Ibrani 4 ayat 15. Ini bedanya Yesus dengan kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Jadi Bapak Ibu bisa mengerti kesempurnaan dari korban Yesus. Yesus itu sudah dicobai. Dia pernah merasakan lapar, dia pernah merasakan marah, dia pernah merasakan sedih. Dia pernah merasakan difitnah, dikhianati. Semuanya yang pernah kita alami, dia sudah alami terlebih dahulu. Hanya beda versi. Tetapi dia tidak berbuat dosa. Makanya dia bisa menebus kita. Amin. Dia bisa menjadi korban penebusan yang sempurna. Dia benar-benar menjadi anak domba Allah yang sempurna untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia.
Jadi Tuhan Yesus gak perlu mati bolak-balik. Tuhan Yesus perlu mati hanya satu kali saja. Karena pengorbanannya itu sempurna. Once for all. Ya, satu kali untuk semuanya. Keluaran 12 ayat 6. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Anak domba yang sudah diambil untuk menjadi anak domba Paskah itu di hari ke-10. Tadi ingat ya, diambil pada hari ke-10, betul ya? Kemudian setelah itu harus dikurung 4 hari. Apa maknanya? Selama 4 hari itu para imam harus meneliti dengan seksama. Itu domba ada bintiknya enggak, ada kakinya timpang enggak, ya. Ada kupingnya compel enggak. Nah, itu harus diteliti selama 4 hari. Dikurung untuk diteliti, memastikan bahwa benar-benar tidak ada cacat, tidak ada celahnya. Maknanya apa? Tuhan Yesus itu diperiksa oleh 4 orang. 4 orang yang memeriksa Yesus itu adalah Hanas, Kayafas, Herodes, dan Pilatus. Dan mereka semua tidak menemui kesalahan. Mereka tidak mendapati kesalahan yang membuat Yesus itu layak untuk dihukum mati. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Lukas 23 ayat 4. Kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu, aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Ini bukti bahwa Yesus sudah diperiksa oleh 4 pihak dan mereka tidak menemukan kesalahan. Ya, nah sama dengan kita. Bukankah kita ini akan menjadi mempelai yang tidak bercacat, tidak bercela, tidak berkerut dan berdamai dengan Tuhan. Betul ya? Kita juga semua akan diperiksa oleh 4 pihak. Kita akan diperiksa oleh Tuhan. Kemudian yang kedua kita akan diperiksa oleh gerejanya, jemaat. Yang ketiga, setan juga akan memeriksa kita. Dan yang keempat, dunia. Orang-orang dunia akan memeriksa kita. Nah, ketika keempat pihak ini memeriksa kita dan tidak ditemukan cacat celah, baru kita benar-benar tidak bercacat dan tidak bercela. Bisa paham Bapak Ibu Saudara? Nah, makna rohani ini sangat dalam dan ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa bagi kita. Nah, kemudian siapa yang menyembelih anak domba Paskah? Tadi di dalam Keluaran 12 ayat 6 dikatakan, lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul. Seluruh jemaat Israel yang membunuh Yesus, yang menyalibkan Yesus, orang Yahudi, bangsa Israel. Ya, dalam Matius 27 ayat 22, Pilatus mengajukan pertanyaan kepada orang-orang Yahudi. Jika begitu, apakah yang harus keperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus? Mereka semua berseru, ia harus disalibkan. Digenapi lagi kan? Betul ya? Yang menyembelih adalah seluruh bangsa Israel dan yang menyalibkan Yesus adalah semua orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dan kemudian Bapak Ibu, kita tahu bahwa Pilatus itu berusaha untuk membebaskan Yesus sebenarnya. Tetapi karena mereka ngotot, kemudian Pilatus cuci tangan. Di dalam Matius 22 ayat 24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Pilatus mau cuci tangan. Pilatus mau tidak bertanggung jawab. Tetapi segala sesuatu yang tidak bertanggung jawab itu tidak bisa dibenarkan di hadapan Tuhan. Apalagi bagi otoritas yang memang diberikan kepercayaan untuk menghakimi dengan adil. Jadi kita tahu Pilatus kemudian setelah peristiwa penyaliban Yesus, dia dihukum oleh Tuhan. Saya sudah jelaskan ya.
Pilatus dipecat dari pekerjaannya, dari posisinya sebagai gubernur oleh Kaisar Romawi, dan kemudian dia mati bunuh diri. Itu hukuman Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi terhadap Pilatus, di dalam Matius 27 ayat 25, mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Dan itulah yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Selama 2000 tahun, bangsa Israel tidak pernah hidup tenang sampai dengan detik ini. Betul ya? Mengapa? Karena perkataan ini. Karena mereka menyalibkan Yesus dan mereka berkata bahwa darah Yesus biarlah mereka yang menanggungnya. Kemudian di dalam Keluaran 12 ayat 6 tadi dikatakan bahwa anak domba Paskah itu harus disembelih pada waktu senja. Yesus itu ditangkap setelah perjamuan malam terakhir. Kurang lebih jam 12 malam. Di Taman Getsemani. Dan kemudian Yesus meninggal di atas kayu salib jam 3 sore. Yesus mengalami penyiksaan non-stop. Baik penyiksaan secara fisik maupun penyiksaan secara batin selama 15 jam. Matius 27 ayat 46. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kemudian ayat 50, Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ternyata Bapak Ibu, jam 3 sore itu adalah jam ke-9 menurut jam Yahudi. Dan itu adalah waktu untuk menyembelih anak domba Paskah menurut Keluaran 12 ayat 6 yang tadi kita baca. Dan senja itu dimulai pada saat matahari sudah mulai turun, sudah mulai terbenam. Nah itu jam 3 sore. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan itu mati jamnya pun diatur, sudah ditetapkan. Kita mulai ibadah Jumat Agung ini kenapa mulainya jam 9 pagi? Karena Tuhan Yesus itu disalibkan jam 9. Dia tergantung di atas kayu salib itu selama 6 jam. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Mungkin lain kali kita perlu bikin ibadah dari jam 9 sampai jam 3 sore kali ya. Ibadah Jumat Agung. Hah? Iya, perlu. Sekali-kali kita perlu bikin ibadah. Saya mau lihat siapa yang bisa bertahan dari jam 9 sampai jam 3. Tuhan Yesus bertahan di atas kayu salib. Di bawah terik matahari timur tengah. Yang panasnya kalau orang Jawa ngomong ngentak-ngentak. Tahu gak ngentak-ngentak? Itu bahasa Ibrani itu. Panasnya tuh kayak ini kepala ini mau meletek. Tahu gak Bapak Ibu? Apa meletek? Retak. Nah. Saya pernah ke sana. Kalau kita ibadah dari jam 9 sampai jam 3 sore dalam ruangan ber-AC seperti ini, nothing. Dia tergantung di atas kayu salib. Ya. Kemudian Keluaran 12 ayat yang ke-7. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Ingat, darah Kristus itu tidak ada gunanya bagi kita kecuali kita ini menggunakannya dalam kehidupan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, kalau kita mengambil perjamuan kudus, lalu kita berkata, hosti dan anggur itu adalah lambang dari tubuh dan darah Tuhan, maka tidak ada kuasa dalam lambang. Tidak ada kuasa dalam lambang. Ketika mengambil perjamuan kudus, percayalah bahwa hosti itu benar-benar adalah tubuh Kristus ketika kita mendoakannya dengan iman. Dan anggur itu adalah darah Yesus. Saya senang banget lagu baru dari Upper Room.
lagunya begini. Thank you for breaking the bread of your body, for spilling the wine of your blood. Thank you, and my heart will sing forever. Artinya apa? Terima kasih untuk memecahkan roti dari tubuhmu. Untuk menumpahkan anggur dari darahmu. Yohanes 6 ayat 53, 56 ini yang saya selalu deklarasikan setiap kali saya mengambil perjamuan kudus Bapak Ibu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dan ayat ini yang saya benar-benar deklarasikan. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku tinggal dalam dia. Kalau Anda berdoa dengan menggunakan itu lambang, there is no power. Saya yang selalu berdoa, Tuhan aku percaya bahwa dagingmu adalah benar-benar makanan dan darahmu adalah benar-benar minuman. Dan firman-Mu berkata, barang siapa yang makan dagingmu dan minum darahmu, maka engkau tinggal di dalam aku tinggal di dalam engkau. Roh yang sama yang ada pada Yesus. Kuasa dan otoritas yang sama yang ada pada Yesus. Untuk mengusir setan-setan. Menyembuhkan yang sakit. Mentahirkan yang kusta. Bahkan membangkitkan orang mati. Yang ada pada Yesus itu ada pada saya sekarang. Nyatakan kuasa firman-Mu dalam nama Yesus. Itu yang selalu saya doakan setiap hari. Terutama pada saat saya melayani pelepasan. Saya deklarasikan ayat ini. Roh Yesus yang sama. Makanya kalau Anda pakai lambang yang ngusir setan gak terjadi apa-apa karena lambang. Tapi kalau Anda mempercayai itu adalah sungguh daging Tuhan dan darah Tuhan masuk ke dalam dirimu, maka roh yang ada pada Yesus, Yesus sendiri itu ada dalam dirimu dan dia akan melakukan apa yang dia janjikan, apa yang dia firmankan. Amin. Haleluya. Pada saat ambil perjamuan kudus di rumah, deklarasikan ayat ini. Apakah Yesus ngomong itu lambang? Tidak kan? Tapi ketika kita doakan, itu benar-benar menjadi tubuh dan darah Tuhan. Kemudian Keluaran 12 ayat 8 sampai 10. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga, yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakainya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Bangsa Israel itu diperintahkan untuk memanggang daging anak domba dengan api, serta makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Daging anak domba itu harus dipanggang dengan api, tujuannya supaya apa? Supaya gizi dari daging domba itu tidak berkurang. Gizinya itu tetap terjaga ketika dipanggang. Arti bagi kita apa? Kita hanya akan dapat mengambil bagian di dalam Kristus apabila kita mau melewati ujian-ujian yang terasa seperti api. Itu merupakan harga yang harus dibayar untuk menerima dan memelihara kebenaran yang ada di dalam Kristus. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sekarang tolong tampilkan gambar saya, Viko. Nah ini, Bapak Ibu, saya menemukan gambar ini dan hati saya hancur, Bapak Ibu. Ini cara masak, cara memanggang anak domba Paskah. Coba lihat, ada kayu yang harus melintang vertikal. Dan ada palang yang melintang horizontal. Membentuk salib.
Ini cara memanggang anak domba Paskah. Dan saya membayangkan, ketika Bapa di sorga memerintahkan bangsa Israel untuk memanggang anak domba Paskah, Dia berkata kepada anaknya Tuhan Yesus, anakku, caramu mati kayak gitu besok. Kamu akan mati dengan cara seperti itu. Dan kamu akan dibakar. Maukah kamu? Bersediakah kamu? Saya ngetik khotbah saya tuh sambil saya menangis. Dan Tuhan Yesus berkata, ya saya mau. Lanjut gambar saya. Ini bandingkan Bapak Ibu. Sama enggak? Ini orang Israel membakar anak domba Paskah mereka tuh kayak gini. Dalam bentuk salib. Lihat, Yesus. Sama. Dan harus dibakar, Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi. Tuhan Yesus itu benar-benar terbakar. Dari jam 9 sampai jam 3 sore dia tergantung di atas kayu salib di Golgota. Panasnya luar biasa Bapak Ibu. Panas di Timur Tengah. Dia terbakar matahari. Sekarang Bapak Ibu pergi ke Kuta aja main coba di pantai. Main. Nggak usah pakai sunblock. Kulitmu terbakar nggak? Sekarang bayangkan Yesus yang kulitnya sudah tercabik-cabik seperti itu. Ada di bawah sinar matahari. Yang membakar dia. Dan bukan hanya itu. Dia terbakar oleh murka Bapaknya atas dosa seluruh umat manusia. Makanya saya benar-benar bingung kalau ada orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berkorban, Tuhan berkorban sampai seperti ini. Tapi masih main-main dengan dosa. Apalagi di hari-hari seperti ini. Maafkan saya Bapak Ibu. Tetapi ini adalah satu realita kekristenan yang seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Bahkan dilupakan oleh hamba-hamba Tuhan sendiri. Harusnya pada saat kita melihat fakta seperti ini, kita semakin memiliki ketakutan dan kegentaran akan Tuhan, dan sekaligus kita memiliki rasa syukur yang lebih kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita memiliki penghormatan yang lebih kepada Tuhan. Tuhan, what can I do for you? What do you want me to do? Apa yang kau ingin aku lakukan Tuhan? Pengorbananmu sudah luar biasa. Saya sengaja tampilkan ini supaya Bapak Ibu tahu bagaimana perasaan Yesus. Ini gambar itu tadi perintah yang disampaikan oleh Tuhan Allah Bapa kepada bangsa Israel untuk memanggang anak domba Paskah. Itu terjadi 1500 tahun sebelum Yesus benar-benar in real dia harus disalibkan. 1500 Bapak Ibu, 1500 tahun. Dan saya percaya bahkan dalam kekekalan Allah Bapa sudah berbicara kepada Yesus. Dan Yesus ditanya oleh Bapa, apakah engkau mau mati dengan cara seperti ini? Dan Tuhan berkata, ya aku mau. Sekarang Bapak Ibu Saudara, kewajiban kita adalah untuk benar-benar menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Amin. Dan jangan sampai keselamatan itu lepas. Daging anak domba dan roti tidak beragi itu melambangkan firman Tuhan. Yesus itu adalah firman yang menjadi daging atau menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kemudian
Yesus itu adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi Yesus menggenapi keduanya. Ya, Yesus menggenapi keduanya, daging anak domba dan roti yang tidak beragi. Jadi Bapak Ibu, ketika daging dari anak domba dan roti yang tidak beragi itu melambangkan firman, maka kita juga harus makan firman Tuhan. Amin. Kita harus makan firman hidup baru, jangan berlambat-lambat. Tadi dikatakan kan, buru-buru memakannya. Berburu-burulah kamu memakannya. Artinya, kalau sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lakukan perjalanan rohanimu itu segera. Jangan tunda-tunda untuk ambil keputusan lahir baru, bertobat sungguh-sungguh, dan dibaptis selam. Amin. Mulai, jangan tunda-tunda. Lalu setelah itu, dalam Keluaran 12, 13. Sebab pada malam ini, aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman, akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Supaya diselamatkan dan dilindungi dari kematian, bangsa Israel harus mengoleskan darah anak domba di rumah mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya selamat dari kematian dan juga hukuman neraka, maka kita harus mengaplikasikan darah Kristus pada hidup kita. Dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, darah Yesus itu adalah pelindung. Darah Yesus itu yang menyucikan kita juga dari dosa-dosa kita. Jadi darah Yesus itu komplit, paket komplit. Ya, tidak hanya menyelamatkan, tetapi bahkan menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Haleluya. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Ini dalam hukum Taurat aja semuanya itu disucikan dengan darah. Apalagi darah Yesus. Amin. Apalagi darah Yesus. Kalau dalam hukum Taurat aja darah binatang dipakai untuk menyucikan hampir semuanya, apalagi darah Yesus. Darah Yesus sanggup untuk menyucikan dosa-dosa kita semua asal kita benar-benar mau berserah kepadanya. Keluaran 12:22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Jadi bangsa Israel diperintahkan untuk mengoleskan darah Yesus, darah anak domba dengan menggunakan hisop, bukan dengan kuas ya. Hisop, hisop itu apa sih, gitu kan? Nah, hisop itu adalah sejenis tanaman semak kecil. Tolong tampilkan gambarnya. Sejenis tanaman semak kecil yang memiliki banyak bunga kecil-kecil dalam satu berkas. Nih, ini gambar hisop. Nah, ini yang dipakai untuk mengoleskan darah anak domba di palang-palang pintu rumah orang-orang Israel. Daud berdoa di dalam Mazmur 51 ayat 7. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Di dalam Alkitab, hisop ini dikaitkan dengan penyucian atau pembersihan. Oleh karena itu, kita bisa mengatakan bahwa hisop
yang dicelupkan ke dalam darah anak domba itu melambangkan kebenaran rohani bahwa darah Kristus itu menyucikan kita. Amin. Darah Yesus itu menyucikan kita. Lalu di dalam ayat yang ke-23, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, darah Yesus itu melindungi kita dari hukuman dan kuasa setan. Amin. Jadi jelas di sini bahwa Alkitab menjelaskan berkali-kali kepada kita, setan itu ada di bawah kendali Allah. Dia hanya dapat melakukan apa yang diizinkan oleh Tuhan. Iblis, setan tidak bisa menjangkau orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Contohnya Ayub. Setan baru bisa mencobai Ayub dan menyerang Ayub setelah pagar perlindungan, pagar berapi itu diangkat daripada Ayub dan Tuhan memberi izin. Ya, Tuhan tidak boleh setan itu untuk mengambil nyawa Ayub. Sampai sebatas itu. Nah, kita dilindungi oleh Tuhan hanya apabila kita tetap tinggal dalam tudung darah Yesus. Saya ulangi, kita akan dilindungi oleh Tuhan hanya apabila kita tetap tinggal di dalam tudung darah Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa tetap terus-menerus ada di dalam tudung darah Yesus? Ya kan? Pertanyaannya kan gitu. Gimana supaya kita tetap ada dalam perlindungan darah Yesus? 1 Yohanes 1 ayat 7. Ini jawabannya. Ini kuncinya buat kita. Mari kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Jadi artinya apa Bapak Ibu? Darah Kristus itu akan terus-menerus menyucikan kita dari segala dosa dan melingkupi kita saat kita berjalan di dalam terang firman-Nya. Jangan digeser dulu, tetap di ayat ini. Ya, saya ulangi. Jadi darah Kristus akan terus-menerus menyucikan kita dari dosa dan melingkupi kita saat kita berjalan di dalam terang firman-Nya, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Ya, Mazmur 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan, tetapi Anda memutuskan untuk tidak mau taat kepada firman Tuhan itu, maka darah Yesus tidak akan menyucikan dosamu, apalagi melindungimu. Saya ulangi, kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, Anda sudah menerima kebenaran firman Tuhan, tetapi Anda memutuskan, saya tidak mau melakukannya, saya tidak mau taat kepadanya, maka darah Yesus itu tidak akan menyucikan Anda dari dosa-dosamu, apalagi melindungimu. Paham? Nah, maka dari itu ini adalah ayat yang sangat penting. 1 Yohanes 1 ayat 7. Kalau Anda benar-benar mau ada dalam perlindungan darah anak domba Allah yang sempurna, dan Anda mau semakin hari semakin kudus, kuasa darah Yesus Anda izinkan untuk menyucikan dosa-dosamu, maka berjalanlah dalam terang firman-Nya. Amin. Berjalan secara konsisten dalam terang firman-Nya. Kemudian aspek lain dari anak domba Paskah adalah bahwa anak domba itu tidak boleh mempunyai tulang yang patah. Keluaran 12 ayat 46. Saya minum dulu ya. Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah.
Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Kaki yang patah itu melambangkan ketidaktaatan. Pada zaman dahulu, gembala-gembala domba itu akan mematahkan kaki dari domba-domba yang tidak taat. Domba-domba yang suka berkeliaran, ngilang-ngilang sendiri gitu ya. Itu akan dipatahkan kakinya oleh gembala-gembala. Kenapa? Supaya domba itu enggak hilang. Supaya domba itu tidak diterkam oleh binatang buas. Supaya domba itu tidak hanyut dibawa arus sungai yang deras. Makanya supaya tetap bisa ada dalam pengawasan gembala, domba itu kakinya dipatahkan. Nah, makna dari Yesus tidak memiliki tulang yang dipatahkan, itu artinya dia memiliki ketaatan yang mutlak. Mazmur 34 ayat 20 ini merupakan nubuatan tentang Yesus. Kemalangan orang benar banyak. Loh, sorry, kok salah? Salah. Coba cari yang bunyinya, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun patah. Ini soalnya versinya kadang-kadang beda. Coba cari. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ya, 21 ya kan? Soalnya beda-beda. Alkitab itu tuh ada yang beda-beda. Coba Mazmur 34 ayat 21. Kalau Mazmur ini seringkali membingungkan soalnya. 34 ayat 21 ya. Mazmur 34 ayat 21. Nah, ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini nubuatan tentang Tuhan Yesus. Konfirmasinya ada di mana? Masa benar Bu, Tuhan Yesus tulangnya gak ada yang patah? Yohanes 19, 32, 36. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ingat, Yesus disalibkan dengan dua orang penjahat kiri dan kanan. Betul ya? Dua-duanya dipatahkan kakinya. Kenapa? Karena menggambarkan ketidaktaatan dan pemberontakan. Dua orang. Tapi kemudian perhatikan. Ayat yang ke-33. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Perhatikan ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Haleluya. Saya mau bicara kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di sini, di ruangan belakang atau di rumah-rumah. Kalau Anda masih ragu, apakah Yesus itu benar-benar anak Allah? Apakah Yesus itu benar-benar Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya? Hari ini percayalah. Percayalah, karena hanya Tuhan yang bisa begini. Dia menggenapi semua apa yang dinubuatkan ribuan tahun bahkan sebelum dia lahir. Dia menggenapi semuanya, sampai cara matinya pun sama persis, tidak ada beda. Percayalah. Tidak ada satu pun orang manusia, orang kudus siapapun namanya di muka bumi ini yang bisa menggenapi semua nubuatan-nubuatan tanpa meleset sedikit pun. Sampai jam matinya pun sama. Kemudian Tuhan Yesus itu membuktikan dirinya sebagai anak domba yang taat. Tidak ada pemberontakan sedikit pun di dalam dirinya. Buktinya mana ayatnya Bu? Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, perhatikan, saat Yesus jadi manusia ya. Bukan ketika Yesus jadi anak Allah. Dalam keadaan sebagai manusia, artinya sama dengan saudara dan saya. Ia telah merendahkan dirinya dan apa?
taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia mempunyai ketaatan yang perfect, Bapak Ibu. Jadi Tuhan Yesus itu menggenapi semua aspek dari anak domba Paskah. Yesus adalah anak domba Allah. Dan saya berharap Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah pagi hari ini, Anda ngerti sekarang ketika kita nyanyi Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami. Ya, ketika kita menyanyikan tentang anak domba Allah, kita tahu persis kenapa Yesus itu disebut sebagai anak domba Allah. Amin. Dan ketika kita menyanyikan itu, ingat semua apa yang telah saya jelaskan tadi. Penderitaannya di atas kayu salib. Paskah itu sebenarnya hari ini, bukan hari Minggu. Paskah itu hari ini. Ya. Ini perayaan di mana anak domba Paskah itu disembelih, Bapak Ibu. Ini perayaan. Dan kita lihat ayat-ayatnya di mana Yesus itu menggenapi sebagai anak domba Paskah yang telah disembelih. 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Perhatikan frase yang kedua. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Wahyu 5 ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu. Dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih. Bertanduk 7, bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingatlah selalu pengorbanan Tuhan. Ingatlah bahwa Dia telah rela menjadi anak domba Paskah. Mati dengan cara yang sangat-sangat mengerikan untuk saudara dan saya. Bagi Bapak Ibu yang ragu, apakah Yesus sungguh anak domba Allah? Sungguh Yesus itu anak Allah? Sungguh Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini jangan pernah ragu dan jangan pernah tinggalkan imanmu. Dan bagi Anda yang belum pernah mendengar tentang Yesus, dan Anda baru hari ini dengar tentang Yesus, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Allah yang sanggup membebaskan engkau dari hukuman neraka. Haleluya. There is no other God like Him. Gak ada Allah lain selain Yesus. Saya akan singgung sebentar tentang hari raya roti tidak beragi. Mengapa? Karena hari raya roti tidak beragi ini adalah hari raya yang berkaitan erat dengan hari raya Paskah. Bahkan ditetapkan pada waktu yang sama dengan hari raya Paskah. Ya, di dalam Keluaran 12 ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Ayat 14 ini bicara tentang hari raya Paskah. Oke? Nah, kemudian lompat ke ayat 17. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Jadi Paskah dan hari raya roti tidak beragi itu bergandengan Bapak Ibu. Ya, bergandengan. Tidak bisa dipisah-pisah. Imamat 23 ayat 6 sampai 8 ini pengulangan lagi, ya. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi bagi Tuhan. 7 hari lamanya kamu harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ini perintah. Ya,
dan selalu bergandengan. Dan di ayat 15, Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ketujuh, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Bangsa Israel itu harus makan roti yang tidak beragi selama 7 hari. Bapak Ibu catat ayatnya, Ulangan 16 ayat 3 sampai 8 itu merupakan cross reference, ya, merupakan rujukan dari ayat mengenai hari raya roti yang tidak beragi. Angka 7 ini melambangkan penyelesaian. Ya. 7 itu melambangkan penyelesaian. Dan ragi itu adalah simbol dari 3 hal. Ya. Ragi itu yang pertama adalah merupakan simbol dari dosa. 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu itu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Jadi jelas ya, ragi yang pertama melambangkan dosa. Kemudian ragi yang kedua melambangkan kemunafikan. Lukas 12 ayat yang pertama, Tuhan Yesus itu berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Ya. Yang ketiga, ragi menggambarkan doktrin palsu. Matius 16 ayat 21. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Ya, jadi 3 hal ini yang harus dibuang dari kehidupan semua orang percaya. Angka 7 itu melambangkan penyelesaian. Artinya sepanjang umur hidup kita, sampai selesai. Sampai selesai kita tutup mata di muka bumi ini loh. Kita harus menyingkirkan semua ragi itu dari kehidupan kita. Yaitu apa? Yang pertama, dosa. Yang kedua, kemunafikan. Yang ketiga, doktrin sesat. Jadi ketiga hal ini harus disingkirkan dari kehidupan kita. Pelajaran rohani yang kita peroleh di sini adalah bahwa setelah kita diselamatkan, kita harus memakan firman Tuhan yang murni, yang tidak tercemar di sepanjang umur hidup kita. Seperti Nabi Yeremia yang berkata di dalam Yeremia 15 ayat 16, dia memakan firman Tuhan. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firmanmu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab namamu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Terjemahan bahasa Indonesia menggunakan kata menikmatinya. Tapi coba tolong tampilkan terjemahan bahasa Inggrisnya. Jeremiah 15 verse 16. Itu jelas dikatakan bahwa, nah lihat, bahwa dia makan. Your words were found and I ate them. Ya, perkataan-perkataanmu ditemukan dan aku memakannya. Makan firman. Makan firman. Ketika kita makan firman itu artinya apa? Makan itu kita terima, tidak hanya kita terima, tetapi kemudian kita bawa masuk ke dalam tubuh kita dan menjadikan firman itu jadi daging. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus itu firman yang jadi manusia. Kita yang adalah anak-anak Allah, Tuhan juga menginginkan kita menjadi firman yang jadi manusia. Artinya kita menghidupi firman. Paham? Kalau kita makan makanan jasmani kan kita jadi gemuk kan? Jadi daging, tak? Benar ya? Betul ya? Demikian juga kalau kita makan firman,
Harus jadi daging, artinya dihidupi. Bukan cuma terima koleksi doang. Koleksi firman. Ya. Enggak begitu, tapi kita harus hidupi, ya. Dan seperti apa yang tadi sudah kita baca di dalam 1 Korintus 5 ayat 8, Rasul Paulus itu mendorong kita untuk menyingkirkan semua ragi dalam kehidupan kita. Dan kita diminta terus untuk merayakan hari raya roti yang tidak beragi. Ya, roti yang tidak beragi itu merupakan roti ketulusan dan kebenaran. Kalau dalam versi bahasa Indonesia tadi dikatakan sebagai kebenaran dan kemurnian dan kebenaran. Tapi dalam terjemahan bahasa Inggris itu adalah roti ketulusan dan kebenaran. Artinya kita tulus melakukan firman yang kita sudah terima. Tidak dengan kepura-puraan. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, sejak semula bangsa Israel itu sudah harus menyingkirkan semua ragi dalam rumah mereka. Dan sebagai orang percaya kita juga harus melakukan itu. Supaya hidup kita diselamatkan. Kan tadi dibilang kalau ada satu orang saja dalam hari raya roti tidak beragi yang notabene berlangsung selama 8 hari total. Ya. Maka mereka akan mati. Artinya kalau kita tidak sungguh-sungguh menjalankan kehidupan roti yang tidak beragi itu dalam kehidupan kita, kita juga bisa binasa. Ya, kita bisa kehilangan keselamatan. Maka dari itu Rasul Paulus berkata di dalam Filipi 2 ayat yang ke-12, keselamatan kita ini harus kita kerjakan dengan takut dan gentar. Lihat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jelas Bapak Ibu Saudara? Jadi memakan roti yang tidak beragi yaitu makan firman Tuhan yang murni dan menghidupinya. Itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setelah kita terima keselamatan sampai seumur hidup kita. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Nah, kita juga harus menyingkirkan segala bidang dosa dalam hidup kita dan rumah tangga kita. Hal ini meliputi penyucian terhadap rumah dan hidup kita. Misalnya, kita perlu menyucikan rumah kita dari majalah-majalah, gambar-gambar porno, buku-buku yang tidak ilahi, ya, artefak-artefak, hiasan-hiasan, aksesoris, program-program TV, ya, dan juga botol-botol minuman keras. Semua hal yang mengingatkan kita mengingatkan kita kepada perbuatan dosa, kita harus singkirkan. Bapak Ibu tahu ketika saya barusan menikah dengan suami saya datang ke rumah saya di Bali, itu semua buku-buku novel saya dibuangi semua. Dibuangi. Saya ini kan dulu pecinta Harry Potter. Terus Agatha Christie. Saya tuh suka novel itu, detektif Agatha Christie sama Sidney Sheldon. Itu dibuangi semua. CD-CD dibuangi semua. Baju-baju yang kekurangan kain buang semua. Buangi semua. Ya. Ya tapi itu emang perlu. Ya. Nah, ada orang yang bilang begini. Sudah bertobat katanya, sudah bertobat ya, udah dilayani pelepasan. Tapi masih suka simpan botol-botol minuman. Katanya botolnya bagus soalnya Bu. Bagus botolnya ini. Dan saya juga ingat kalau dulu belinya mahal. Nah kok majang kok botol kayak gitu nanti habis itu pas lagi stres bertengkar dengan istri keluar cari lagi barangnya. Karena diingatin terus kan gitu toh. Jangan Bapak Ibu. Yang kayak begini tuh buang. Lihat apa yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 101 ayat yang ketiga. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila. Ya, enggak ditaruh.
yang membuat kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang dursila, itu disingkirkan, jangan ditaruh di depan mata. Termasuk lukisan, ya, lukisan perempuan telanjang, ya, yang kelihatan susunya gitu kan ya. Itu harus disingkirkan. Ya. Jangan dipajang lagi, mau harganya semahal apapun buang, karena itu mengingatkan Anda untuk terus-menerus berzina. Ya? Jangan. Ini firman Tuhan, bukan saya loh yang ngomong ya. Tiada kutaruh di depan mataku perkara dursila ini, termasuk menyingkirkan ragi dari rumahmu, Bapak Ibu Saudara. Jelas ya? Nah, kemudian lihat. Di dalam Keluaran 12 ayat 15 Tuhan berkata bahwa siapapun yang makan sesuatu yang beragi selama 7 hari perayaan itu akan dilenyapkan dari antara bangsa Israel. Dosa itu sangat berbahaya. Dan bisa membawa kita kepada kehancuran kalau kita tidak mengatasinya dengan serius. Jadi jangan pernah kompromi dengan dosa. Kalau Anda tidak mengatasi masalah dosa dengan serius, dia akan membawamu kembali kepada kehidupan dosamu yang lama. Jelas? Yohanes 8, 34, 35. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Jelas? Jadi mau siapapun dia, mau gembala sidang sekalipun, mau ketua sinode sekalipun, kalau dia berbuat dosa, dia adalah hamba dosa. Jelas? Tidak ada urusannya dengan jabatan yang ada di muka bumi sama sekali. Pokoknya setiap orang yang berbuat dosa itu adalah hamba dosa. Ayat yang ke-35, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Artinya apa? Kalau tetap melakukan dosa, neraka. Rumah Tuhan itu di sorga. Kalau mau melakukan dosa terus, neraka. Oke? Jadi setelah kita mengalami berkat keselamatan dari Kristus sebagai anak domba Paskah, selanjutnya kita harus makan firman Tuhan yang kudus dan tidak tercemar di sepanjang perjalanan hidup kita ini. Ya, 7 hari melambangkan kelengkapan atau selesai dalam konteks ini. Maka itu artinya sepanjang umur hidup kita sampai kita menyelesaikan perjalanan kita, kita harus terus makan roti yang tidak beragi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari saya undang semua anak-anak tim Davis Tabernacle. Saya berdoa supaya setelah Bapak Ibu Saudara mendengarkan pesan tentang Yesus anak domba Paskah ini, kita semua termasuk saya, kita lebih menghargai pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Amin. Dan kita semakin memiliki iman yang tidak tergoncangkan. Karena sungguh Tuhan Yesus Kristus itu menggenapi semua firman-Nya. Tidak ada satupun firman-Nya yang gagal. Dan kita akan semakin takut Tuhan kalau untuk kelahirannya, perjalanan hidupnya, cara matinya, dan kebangkitannya, semuanya Tuhan genapi tanpa meleset. Maka semua firman-Nya tentang akhir zaman, tentang meterai-meterai, tentang penderitaan-penderitaan, ya, tentang 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, tentang antikristus, ya, tentang neraka, semuanya itu pasti benar. Cuman menunggu waktu penggenapannya. Bapak Ibu ingat bahwa untuk Paskah itu dinubuatkan 1500 tahun sebelumnya sampai digenapi oleh Yesus di atas kayu salib. Oleh karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belum melihat nubuatan-nubuatan yang ada di dalam kitab Wahyu, yang ada di dalam Matius 24, itu bukan berarti tidak terjadi. Lagi nunggu waktunya. Jadi hiduplah lebih dalam takut akan Tuhan. Amin.